Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk pertama kita akan perkenalkan satu persatu dari dua narasumber ini. Yang pertama ada Bapak Karona Cahya Susena, SEMM. Beliau sekarang diamanai sebagai WR1 Universitas Hasan Bengkulu, dan beliau dengan kesibukannya, beliau diamanai juga menjadi Ketua Umum Perkumpulan Dosen Muda Bengkulu, terus Ketua Umum Relawan Jurnal Pemda Bengkulu, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang kedua itu ada Bapak Eko Sumartono, SP MSc. Beliau sekarang menjadi dosen tetap Universitas Hasan Bengkulu, dan beliau diamanai sebagai Sekretaris Umum Perkumpulan Dosen Muda Bengkulu dan Wakil Ketua 3 RJI Pemda Bengkulu. Nah, itu sedikit informasi bagi kita semua. Mari kita simak pemaparan dari yang pertama, Pak Karona. Kami persilakan untuk melakukan submission atau upload bahannya. Silakan Pak Karona. Baik, terima kasih. Untuk sesi ini saya tidak mengajarkan untuk submission nanti ke Mas Eko. Jadi saya cuma menjelaskan secara singkat dulu, karena kita baru bertemu ini yang kedua ya. Yang pertama rapat, yang kedua kita akan memperkenalkan apa sih PDM, kenapa PDM ini ada dan berdiri. Nah, mungkin kita mulai saja. Bisa dilihat ya, Mas? Belum, Pak Karona, belum. Ya, Oke, tadi sudah kelihatan Pak Karona, tapi Pak Karona share ini ya, share. Oke, sip. Sudah mulai, oke, sip, sudah mulai kelihatan. Di slideshow aja, Pak. Nggak bisa, Mas. Ini aja ya, nggak apa-apa ya, nggak bisa untuk yang slideshow-nya nggak bisa ya. Nah, bisa Pak. Kembali lagi tadi. Tadi sudah bisa. Oh ya udah, oke. Ini aja ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jelas dilihat ya slideshow kita? Jelas, ya, Mas? Ya, jelas. Baik, awal mula Perkumpulan Dosen Muda Bengkulu, kita punya motonya adalah belajar dan bekerja menuju sukses bersama. Kenapa Perkumpulan Dosen Muda ini kita bentuk? Karena di sini kita tempat untuk belajar dan juga untuk bekerja.
Saat ini kita sementara berkantor di Wisma PDM di daerah Nusa Indah. Akses yang bisa kita lihat untuk PDM ini, yang pertama kita bisa WhatsApp, kita ada Instagram, ada Facebook, ada admin PDM, bisa dikontak di 0815 4123 4500, dan dua email yang kita gunakan. Kita melihat bahwa sejarah berdirinya PDM. Perkumpulan Dosen Muda ini berdiri di 11 November 2019, jadi sangat muda dan baru. Siapa sih tokoh-tokoh pendirinya? Kita lihat di sini dari berbagai macam universitas. Di situ ada cikal bakal berdirinya PDM ini. Dari UNRA ada Pak Warwito, dari UNIF dulu Pak Eko, tapi pindah Unifed sekarang, ada Pak Edi, ada Pak Eko Francisco, ada saya sendiri, ada Mas Edi dari UNIF, ada Pak Agus dari Wisata, Pak Suki dari Unihas, Vicky dari AKR Rajang ya, Bu Iing, ada Pak Agung, ada Pak Rahmat, dan semuanya ini adalah kita bakal kita mendirikan PDM ini. PDM juga berdiri dan mengucapkan banyak terima kasih. Ada beberapa tokoh yang mensupport kita bisa berjalan. Yang pertama, karena kepercayaan dari almarhum Pak Surya, di mana memberi kesempatan kita pertama kali tampil dan membuat seminar di support penuh. Yang kedua ada Pak Ujang, ini yang memberikan kesempatan kita yang kedua akhirnya menjadi MOU, di mana PDM ini bisa berjalan. Setelah kita melihat bahwa berita acara atau tanggal 11 November kita membuat perkumpulan. Kenapa didirikan PDM ini? Kita lihat bahwa maksud kita atau perkumpulan ini yang pertama adalah membantu seluruh dosen di Provinsi Bengkulu, terutama dosen pemula dalam memonitor dharma perguruan tinggi yang mencakup dari pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua adalah menyelenggarakan pelatihan dan meningkatkan kemampuan profesional dan karir dosen. Yang ketiga adalah membantu dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi peserta dalam melaksanakan tugas dosen. Berikutnya adalah membantu dan menginformasikan kepada semua anggota tentang jabatan dosen, sertifikasi dosen, dan karir dosen. Berikutnya adalah menjalin kerjasama dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan dosen. Terakhir adalah memberi sumbangan pemikiran dan menunjang pelaksanaan program yang menjadi garis kebijakan pemerintah dalam lingkup penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ini adalah maksud dan tujuan dari PDM. Jadi Bapak Ibu yang bergabung di dalam PDM, kita akan membantu penuh. Kita memisah-misahkan dari mana universitasnya berada. Bahwa kita sama rasa, sama pengen meniti karir profesional dan karir dosen.
Ada apa sih di PDM? Kita cerita sedikit ya. Kita akan membantu dalam publish artikel baik nasional, DOAJ, dan publish internasional terindeks Scopus. Dimana kalau terindeks Scopus ini adalah menjadi penakut atau momok bagi dosen-dosen akan menitik karir berikutnya, terutama untuk lektor kepala dan guru besar. Saat ini ada sekitar 10-14 kita belum rilis secara detail ya. Nanti di tingkat di 4 sampai di 1 kita ada beberapa tema. Berikutnya adalah haki, hak kekayaan intelektual. Kita juga kerjasama tentang percetakan dan Halo Pak Karuna. Ya, gimana Pak Par? Slide-nya tidak kelihatan Pak Karuna, tolong di-share kembali. Terima kasih. Slide-nya belum tampak tadi. Putus-putus. Bentar Pak ya. Dari yang mana Pak ya? Dari yang itu tadi. Setelah apa namanya, terima kasih dari Pak Anji tadi, dari ucapan terima kasih untuk Pak almarhum Surya. Ini aja Mas ya? Oh banyak ya kalau ini ya. Screen-nya pilih yang PowerPoint saja. Oke, sip. Oke, gini aja ya. Dari slide 4, Pak. Oke, silakan Pak Karuna lanjut. Oke. Ini tadi aktenya ya, akte pendirian. Terus kita maksud dan tujuannya dan masuk di dalam apa sih yang ada di PDM gitu ya. Ya, ini terlihat jelas Pak Parwito, teman-teman. Oke, kelihatan Pak. Oke. Apa yang dipublis tadi ada jurnal, ada haki, kita bisa bekerjasama dengan menerbitkan buku per ISBN, kita bisa kolaborasi artikel atau buku. Kenapa di sini kita kolaborasi artikel atau buku? Jadi tidak semua dosen mampu dalam membuat artikel atau buku, jadi kita bisa berkolaborasi. Kita bisa menyatukan kemampuan apa masing-masing dosen, ya kita akan menjadikan sebuah artikel atau buku yang bisa dinikmatin banyak atau digunakan oleh mahasiswa ataupun dosen yang lainnya. Berikutnya ada manajemen jurnal atau IT pengelolaannya menuju akreditasi, di mana kita baru mendata atau menulis jumlah jurnal yang ada di Bengkulu yang sudah terakreditasi atau belum, nanti kita lihat. Yang berikutnya adalah di bidang pertanian, ada kita bisa menyediakan bibit, buah, dan lain-lain. Intinya adalah kita akan merencanakan sebuah sekolah atau SMK Teknopark yang di bawah PDM. Yang terakhir di dalam PDM ada namanya konsultan manajemen, akuntansi dan perpajakan. Di sini dibagi di masing-masing divisi. Jadi di PDM ini ada berbagai macam divisi. Jadi Bapak Ibu yang
bergabung di dalam PDM ini silakan sesuai dengan kemampuan masing-masing, mau masuk di divisi mana. Nah, di situ jika Anda bekerja ya sesuai apa yang didapat. Jadi kita di sini tidak hanya mengeluarkan uang, tapi kita mendapatkan uang kalau kita bekerja di divisi masing-masing. Baik, di sini juga PDM mengelola 11 jurnal di berbagai macam bidangnya, dan ada 2 jurnal pengabdian, di mana tidak semua universitas mempunyai jurnal pengabdian. Kita mempersiapkan dengan 2 bidang yang berbeda, sosial dan eksak ya. Kita bicara PDM kapan tampil ya, ini tadi kita berikan apresiasi kepada Direktur Politeknik Rafflesia. Pertama kali kita roadshow karena jasa almarhum Pak Surya. Roadshow yang kedua kita lakukan di Univet sendiri. Ini workshop tentang penulisan artikel dan jurnal internasional. Yang ketiga, kita menjalin MOU dengan TMS, Trimandiri Sakti Bengkulu, Situs Trimandiri Sakti. Itulah sekilas dari perkumpulan dosen muda ini. Semoga Bapak Ibu dosen jika bergabung di dalam PDM bisa menjadi lebih maju, profesional, dan berkarir dosen dengan baik. Terima kasih. Mungkin dari saya sekilas tentang PDM seperti itu. Kita kembalikan moderator Pak Pawito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karona dari sesi yang pertama yang disampaikan oleh Pak Karona. Mungkin teman-teman yang ada di grup di room ini, silakan ada yang ingin bertanya apa sih mungkin PDM dan bagaimana cara pendaftarannya, bisa ditanyakan sekalian. Oke, silakan ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa lewat chatting di room atau bisa langsung, bisa dinyalakan mikrofonnya, silahkan saja. Boleh ditulis kalau tidak mau berbicara, boleh ditulis. Dan acara ini nanti akan ada sertifikat online, sertifikat e-sertifikat, dan Bapak Ibu bisa daftar, nanti ada link terakhir setelah pemaparan dari Pak Karona. Oke, silakan ada yang ingin ditanyakan Pak Tito, Pak Tito, Pak Rahmat, Ibu Novi, Pak Edi, Pak Azwandiri, Pak Azwandri, ya, silakan. Oke, sambil menunggu pertanyaan Pak Karona, kita mungkin lanjut ke Pak Eko. Ya, ya Pak. Mungkin bisa di-share Pak untuk bergabung dengan kita. Untuk mengisi formnya nanti bisa di-share di grup saja Pak. Oke, baik. Nanti bagi yang ingin bergabung dengan PDM bisa mendaftar di link nanti akan dilihat di grup. Oke, terima kasih Pak Edi atas partisipasinya. Dengan kesibukannya masih bisa mengikuti workshop submission S2 dan S3. Oke, selanjutnya mungkin saya akan berikan ke Pak Eko untuk
memberikan materi tentang submission OJS 2 dan OJS 3 kepada Pak Eko. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mas Parwito bisa bantu saya untuk menampilkan slide-nya atau bisa link langsung ke website-nya, Mas? Karena saya ini mohon maaf Bapak Ibu, jadi laptop saya ini kameranya mati, kemudian saya harus menggunakan handphone ya. Jadi kondisinya ya kalau misalnya saya menggunakan handphone agak kesulitan untuk menampilkan slide-nya ataupun di website. Kemudian kalau di laptop pun juga kalau misalnya ada nanti tanya jawab dan ini juga akan kerepotan juga karena misalnya berpapasan bertatap muka seperti itu. Mungkin Mas Parwito bisa bantu saya untuk menampilkannya, Mas. Halo, Mas Parwito. Halo Mas Parwito. Ya, halo, sebentar Mas, saya ini dulu, saya uploadkan dulu. Kalau langsung ke website seperti itu enggak bisa ya Mas ya? Bisa, bisa. Mungkin slide-nya aja dulu bisa saya tampilkan nanti. Jadi ada di sini saya untuk mengisi bagaimana workshop terkait dengan submission OJS 2 dan OJS 3. Mungkin nanti di 2 minggu sekali atau kesepakatan aja nanti misalnya 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali kita bisa bertemu lagi terkait dengan pengelolaan jurnal ya. Karena kebetulan memang saya juga di relawan jurnal sebagai yang dipercayai bersama Pak Daner dan Pak Aziz dan Mas Sistanto, kemudian untuk menjadi tutor ya, kemudian di PDM juga saya membantu dan sebagai pendiri juga dalam membangun kolaborasi antar kita sesama dosen di Bengkulu maupun di luar Bengkulu nantinya. Oke, kelihatan Mas? Kelihatan Pak Mas Parwito, kelihatan sekali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan manajemen publikasi dan submission open journal system. Jadi ada dua sistem yaitu OJS 2 dan OJS 3. Nah, di OJS 2 dan OJS 3 tidak ada perbedaan dalam submission, hanya tampilannya saja yang pasti berbeda. Karena OJS 3 lebih responsif dan OJS 2 ini dia harus satu persatu ya memang. Nah, mungkin lanjut untuk slide berikutnya Mas Parwito. Yang slide ini bukan slide-nya ya, slide satunya ya. Oke, siap. Slide keduanya. Ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan bagaimana submission di OJS 2 dan OJS 3, ini saya terlebih dahulu harus menjelaskan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan jurnal ilmiah berdasarkan Permendikbud nomor 9 tahun 2018. Nah, di definisi kita bahwasannya bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik
elektronik, yaitu namanya jurnal ilmiah. Nah, adapun persyaratan minimum jurnal ilmiah ini ya cukup banyak sekali ya. Tapi yang paling minimum ini ada 8 ya. Yang pertama adalah memuat artikel ilmiah orisinil dan bebas plagiat, kemudian memiliki dewan penyunting yang berkualifikasi sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga melibatkan mitra bestari berkualifikasi sesuai dengan bidang ilmu jurnal. Yang keempat adalah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa resmi PBB. Jadi bahasa resmi PBB banyak sekali ya. Yang kelima, menjaga konsistensi gaya penulisan dan format penampilan. Nah, konsistensi ini yang perlu sekali yang kita garis bawahi, gaya penulisan. Sehingga kemudian format penampilannya harus juga sama, tidak boleh tidak sama. Nah, yang keenam, dikelola secara elektronik, ya. Yang ketujuh, terbit sesuai dengan jadwal. Apabila tidak terbit sesuai dengan jadwal, ini juga akan mempengaruhi terkait dengan nantinya akreditasi. Yang kedelapan adalah memiliki ISSN dan DOI. ISSN ini serial number-nya untuk pencatatannya, kemudian DOI digital object identifikasi, identifier terkait dengan per artikel dia punya nomor unik masing-masing. Nah, ini adalah persyaratan minimum. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan apa itu OJS 2, apa itu OJS 3, tapi saya tidak membedakan itu, ya. Tapi di sini saya menjelaskan bagaimana persyaratan minimum jurnal ilmiah itu. Yang kemudian selanjutnya di slide ketiga kita bisa lihat, ya. Halo Mas Parwito. Nah, apa itu OJS? Ya, OJS itu adalah Open Journal System, ya, yang berfungsi sebagai manajemen jurnal Bapak Ibu dan sistem penerbitan untuk memperluas dan meningkatkan akses ke penelitian. Nah, jadi cukup penting OJS ini, sangat-sangat penting sekali. Kita sekarang tiap mau misalnya mengajukan KUM, syarat untuk dan lainnya, semuanya harus melihatnya bahwasanya kita harus mengunggah artikel kita di mempublish artikel kita di jurnal yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, ya. Dan ini sangat penting. Semuanya itu ada beberapa yang menggunakan OJS, ada yang beberapa juga menggunakan website, ya, seperti itu. Nah, tapi ini adalah rumah OJS itu untuk kita menampilkan mempublish sebuah artikel. Kita lanjut ke sistem alat yang ada di dalam OJS itu. Di slide keempat bisa kita lihat, ya, siapa pengguna OJS? Ya, salah satunya adalah pengelola jurnal itu, kemudian adalah author. Bapak Ibu sebagai author itu adalah pengguna, termasuk pengguna berplatform OJS. Ya. Nah, ini sebelum kita masuk dalam hal submission, ya, jadi ada banyak role dalam mengelola OJS. Siapa saja yang terlibat di dalamnya, ya. Ini ada author atau reader, kita sendiri sebagai penulis, ya. Kemudian ada administrator, tugasnya administrator, ya. Ada jurnal manager, dia yang memanajeri semua aktivitas yang ada di OJS itu. Kemudian dia sebagai editor, ya. Ada juga dia sebagai section editor, ada juga dia sebagai copy editor pada saat setelah direview, masuk ke copy editor, masuk ke layout editor, masuk ke proofreader. Nah, di sini semua yang terakhir adalah reviewer. Nah, reviewer ini juga penting untuk mereview artikel-artikel yang sudah masuk, sehingga artikel tersebut layak dan
bisa diberikan masukan untuk memperbaiki dan menampilkan tulisan-tulisan yang berkualitas. Nah, di sini adalah role dalam OJS. Jadi siapa saja yang berkecimpung, salah satunya kita nanti akan jelaskan saya ya. Yang pertama adalah di bagian autornya atau readernya. Ya, mungkin lanjut ke submission ya, Bapak Ibu. Jadi di slide berikutnya ya. Ini ada peran dan fungsi pengguna OJS, mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ apa saja tugas administrator. Ya, salah satunya adalah tampilan konfigurasi situs. Ya, ini yang termasuk misalnya kalau di PDM yang memegang kendali adalah Pak Parwito, Mas Parwito sendiri. Kemudian manajemen jurnal ini konfigurasi jurnal ya. Kalau di perkumpulan dosen muda jurnal-jurnalnya ya yang memegang kendali saya begitu. Kemudian editor, section editor ini adalah teman-teman yang ada di perkumpulan jurnal dosen muda maupun di teman-teman yang ada di relawan jurnal ya. Semua dosen yang masuk di bidang bagiannya masing-masing di editor maupun section editor. Nah, reviewer ini tugasnya adalah mereview naskah, kemudian merekomendasikan apakah naskah ini layak terbit begitu. Nah, copy editor ini adalah tata bahasa. Jadi jangan sampai ada perbedaan. Apa sih copy editor tugasnya? Ini adalah tata bahasa. Dia yang membenahi tata bahasa, kalimat yang kurang mungkin kata-katanya berlebih. Nah, ini dia harus memangkas itu. Ini adalah copy editor. Nah, edit layout ini adalah terkait dengan tata letak, gale naskah, dan segala macam. Apakah sesuai dengan template-nya atau belum? Kemudian terkait juga dengan penomoran dari page number-nya di artikel tersebut. Kemudian proofreader ini adalah finalisasi naskah. Finalisasi naskah ini penting sekali sehingga tidak ada lagi kata per kata, kalimat per kalimat yang tumpang tindih maupun yang lainnya. Nah, tugas kita sebagai penulis ini adalah mensubmit naskah kemudian merevisi. Nah, di dalam OJS nanti akan saya jelaskan role-nya seperti apa ya. Kemudian di sini juga ada pembaca ya, pembaca membaca dan mengunduh tugasnya. Di situ ada beberapa tugas dari yang ada di dalam Open Journal System ya. Mungkin kita bisa lanjut Mas Parwito di slide yang berikutnya ya. Saya harus menjelaskan di slide yang ke-11 ya. Yang 10-11 Mas Parwito. Selanjutnya terus ya. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu terlebih dahulu sebelum mensubmit ya. Bapak Ibu yang mau mensubmit artikelnya terkadang ini menjadi antara pengelola jurnal dengan penulis. Kadang ada penulis yang minta kapan terbit, kapan terbit, kapan terbit. Nah, ini yang menjadi bumerang bagi teman-teman pengelola jurnal terkadang. Ya, bumerangnya apa? Bahwasannya ada alur-alur tertentu di pengelola jurnal itu, ya, ada alur-alur tertentu yang kemudian nantinya harus kita penuhi, ya, mulai dari author, kemudian mensubmit, ya, secara online, kemudian menerima, ya, kemudian artikel tersebut harus diterima nih, ya, apakah harus ditolak? Nah, ini semuanya melalui proses review. Nah, apabila artikel tersebut sudah diterima, kemudian ada hasil review dari reviewer, kemudian nah ini harus direvisi. Nah, terkadang ya di kita ini sulit sekali untuk merevisi dengan batas ketentuan tertentu, ya. Nah, ini yang menjadi bumerang. Kami juga pengelola jurnal, mungkin Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal mungkin juga ada kesulitan di situ. Ya, ada kesulitan di situ bagaimana author ini
Nah, ini secara psikologis juga akan mempengaruhi bagaimana nantinya pada saat akreditasi jurnal ini apakah di posisi dia masuk akreditasi Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1, ataukah 4, 5, 6 begitu. Ya, ini juga tergantung dari proses-proses ini. Ya, bagaimana submit, penerimaan, review, revisi ini bisa sampai berulang-ulang kali. Biasanya minimal ada 3 sampai 4 kali, biasanya seperti itu. Kemudian setelah diperbaiki, di proofreader yang terakhir adalah finalisasi naskah. Nah, ini tugasnya nanti baru bagian editor lagi untuk mempublish jurnal tersebut. Nah, ini penting bagi Bapak Ibu pengetahuannya. Jadi jangan pernah lagi, mohon maaf ya, kita juga harus melihat bahwasannya kondisi sekarang ya cukup ketat sekali bagaimana untuk jurnal kita menjadi terakreditasi dan sangat-sangat ketat sekali. Mohon tolong Mas Parwito kita lanjut ke proses submission ya. Di situ juga nanti Bapak Ibu bisa baca tugas-tugasnya masing-masing. Tadi saya sudah jelaskan ya, tapi karena ini nanti di bagian lain nanti mungkin bisa saya jelaskan lebih detail lagi terkait dengan apa sih tugas-tugasnya yang teman-teman harus lakukan di pengelola jurnal terkait dengan manajemen publikasi ya. Nanti ada sesi lain yang akan saya jelaskan lebih detail. Nah, untuk berikutnya kita masuk ke proses online submission dan registrasi ya. Baik Bapak Ibu, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan online submission, mensubmit naskah artikel kita ke dalam sebuah jurnal. Yang pertama adalah sebelum kita masuk mensubmit artikel kita, di sini yang perlu saya jelaskan bahwasannya Bapak Ibu harus melihat dulu jurnal tersebut ya. Jurnal tersebut satu, apakah memiliki etika penulisan ya yang baik. Itu yang penting. Jangan nantinya asal submit dan segala macam. Itu yang harus dicek. Yang kedua, Bapak Ibu sebelum submission itu harus melihat template-nya ya, mengunduh template-nya menyesuaikan dengan artikel Bapak Ibu apabila memang jurnal tersebut cocok dengan artikel Bapak Ibu. Nah, kemudian ya Bapak Ibu harus melihat juga sampai sejauh mana akreditasi, kemudian sampai sejauh mana jurnal tersebut sudah terindeks begitu. Nah, apabila jurnal tersebut baru, itu tidak masalah Bapak Ibu, walaupun belum jurnalnya terindeks tidak masalah. Nah, itu sangat membantu untuk jurnal menjadi akan lebih baik untuk proses berikutnya. Karena Bapak Ibu sudah membantu untuk jurnal tersebut dalam artian sebagai pejuang pertama ya, untuk menampilkan ISSN nantinya untuk diterbitkan oleh PDI LIPI. Nah, karena sekarang artikel ya minimal harus 5 yang harus terbit dulu sebelum ISSN elektroniknya harus disetujui, diverifikasi oleh PDI LIPI. Nah, Bapak Ibu itu yang ketiga ya. Nah, yang keempat, kalau memang Bapak Ibu sudah yakin akan artikelnya Bapak Ibu untuk submit di jurnal, misalnya jurnal A, atau yang ada di jurnal B, atau yang ada di jurnal C misalnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung menyesuaikan artikelnya sesuai dengan template. Jangan sampai ada berulang-ulang kali Bapak Ibu ya harus memperbaiki template-nya kembali, kemudian memperbaiki atau menyesuaikan sesuai dengan template jurnalnya. Nah, sebelum Bapak Ibu submit, ini harus disesuaikan dulu.
Nah, ini juga akan membantu pengelola jurnal pastinya. Membantu sekali pengelola jurnal, mereka akan cukup senang kalau sesuai dengan template-nya. Ini mohon maaf, terkadang saya juga sering menerima artikelnya bagus, tapi template-nya tidak sesuai dengan template jurnal yang dituju. Nah, template yang digunakan misalnya menggunakan satu kolom, ya, harusnya satu kolom, tapi template yang digunakan oleh artikel tersebut menggunakan 2 kolom. Nah, ini belum diperbaiki. Kemudian tata letak terkait dengan judul maupun font yang digunakan, berapa ukurannya, semuanya juga harus sesuai dengan template tersebut. Nah, supaya tidak berulang kali ada, dan ini juga mempermudah Bapak Ibu, kemudian untuk supaya ada proses berikutnya, ya, sebelum nantinya diterima, kemudian kalau Bapak Ibu tidak sesuai dengan template tersebut, apa yang terjadi? Akan dikembalikan untuk disesuaikan dengan template tersebut, sehingga ada 2 kali kerja. Jadi sebelum Bapak Ibu submit, sebaiknya ya Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan template jurnal tersebut. Nah, yang kemudian selanjutnya apabila sudah sesuai dengan jurnal tersebut, maka Bapak Ibu harus meregister, ya, meregister jurnal, kemudian jurnal tersebut Bapak Ibu harus meregister kemudian sesuai dengan jurnal yang Bapak Ibu kendaki. Nah, misalnya di sini saya contohkan, Bapak Ibu bisa lihat di situ langsung masuk register jurnal dengan menggunakan, kalau dulu saya di AgriSep sebagai manajer, sekarang saya sebagai editor di AgriSep, ya. Di sini Bapak Ibu bisa langsung masuk ke online submission. Nah, di online submission di sebelah kanan, sidebar sebelah kanan atau sidebar sebelah kiri sebuah jurnal, itu ada online submission. Bapak Ibu tinggal klik di situ. Diklik di situ, sebelum login, Bapak Ibu harus register dulu. Ya, Bapak Ibu harus register dulu. Selanjutnya, Pak Parwito di slide kedua. Nah, di sini Bapak Ibu harus register, kemudian Bapak Ibu harus mengisi username itu apa? Ya, jangan lupa inisial misalnya. Seperti Pak Andi Prayogi. Pak Andi Prayogi ini ada username-nya, dia diisi misalnya, oh ada tanda tanggal tahun kelahirannya tahun 82, jadi Andi Prayogi 82 misalnya, dibuat seperti itu. Kemudian password. Nah, password ini Bapak Ibu harus catat, ya. Biasanya kita langsung save, ya kan? Langsung save. Nah, jangan lupa biasanya di laptop kita di pojok sebelah kanan itu Bapak Ibu bisa langsung save password, ya. Langsung aja save password supaya tidak kadang kita terlalu banyak password, ya, mulai dari password yang lain-lain, password ATM, password Sinta, password yang lain, password ini. Nah, maka supaya Bapak Ibu mengingat gampang, mudah, salah satunya adalah save password di laptop kita masing-masing di pojok sebelah kanan. Itu ada nanti, ya. Nah, kemudian repeat password, pengulangan password, kemudian pengulangan lagi passwordnya. Nah, salutation ini isikan misal Bapak Ibu apakah laki-laki, gendernya, ya, apakah wanita, perempuan, ya. Kemudian first name-nya, ada middle name, last name-nya, semuanya diisi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu cuma satu nama, hanya diisi first name dan last name. Misalnya seperti Mas Parwito namanya, atau nama saya Eko saja misalnya. Jadi Eko begitu. First name-nya Eko, last name-nya Eko. Kemudian inisialnya, isi inisial penulisnya, ya. Inisial penulisnya misalnya seperti saya Eko, EE atau EK begitu, ya. E dan K, huruf K begitu. Itu juga boleh, ya. Nah, gender ini isi jenis kelamin penulis, ya, isi jenis kelamin penulis, male, female, atau apapun itu, ya, tergantung sesuai dengan jenis kelamin Bapak Ibu masing-masing. Kemudian afiliasi ini biasanya orang paling sering bertanya, afiliasi itu apa?
alamat lengkap institusi penulis, ya. Misalnya Bapak Ibu berasal dari Departemen Manajemen, misalnya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, misalnya seperti itu, ya. Nah, ini diisi semua, ya, diisi semua. Kemudian signature mungkin nanti ditinggalkan saja, kalau misalnya tidak usah diisi tidak masalah. Setelah itu Bapak Ibu langsung save, ya. Nah, setelah Bapak Ibu save, langsung Bapak Ibu kembali lagi mengisi untuk mengisi, ya. Di situ namanya, mohon maaf sebelumnya ada lanjutan di bawahnya, jangan lupa isi alamat email, ya. Isi alamat email, konfirmasi email. Nah, email ini penting sekali, jangan sampai email yang tidak aktif, yang sering Bapak Ibu pakai saja. Itu yang paling terpenting, email. Karena setiap pengelolaan OJS ini larinya langsung masuk ke email Bapak Ibu masing-masing. Terkadang pengelolaan OJS yang bagus, kita sudah mengisi di email kita yang bagus, tapi tidak masuk di email. Nah, ini ada konfigurasi di situs, di website OJS-nya yang tidak bagus, ya. Biasanya di IT-nya, ya, itu ada dia ngeblok dan segala macam terkait dengan email ini, dan tidak melingkan begitu. Nah, ini terkadang yang menjadi masalah juga. Kemudian diisi, jika ada website pribadi boleh diisi URL-nya, ya, silakan diketikkan, jika tidak ada boleh diabaikan. Isi nomor HP, ini penting sekali, jangan pernah Bapak Ibu tidak mengisi nomor HP, karena suatu saat misal artikel Bapak Ibu diterima, email Ibu di email tidak masuk, emailnya Bapak Ibu si editor mau meng-email Bapak Ibu tidak bisa masuk, kemudian Bapak Ibu tidak mencantumkan nomor handphone, apa yang terjadi? Artikel Bapak Ibu harusnya diterima, kemudian diabaikan, karena tidak ada konfirmasi dari email tersebut, sulit untuk masuk ke emailnya Bapak Ibu. Maka nomor handphone ini perlu dicantumkan, ya. Jangan pelit-pelit lah mengasih nomor handphone, enggak apa-apa kok, semuanya bisa. Ya, ini untuk kebaikan kita, ya. Bukan permasalahan terkadang, ya, bukan masalah suzon dan segala macam. Kadang ada orang, saya nanti cantumkan nomor handphone, ini handphone saya disabotase dan segala macam. Tidak. Jadi platform OJS ini kita juga menjaga keamanan dari yang mengisi di OJS ini, ya. Kita juga menjaga keamanan dari data yang ada di OJS ini. Nah, kemudian jangan lupa isi country-nya negara kita, ya. Nah, yang paling mendasar biasanya Bapak Ibu di situ bisa dilihat ada confirmation, ya. Itu jangan lupa Bapak Ibu centang, ya. Working language-nya Bapak Ibu bisa centang dua-duanya, ya. Nah, yang terakhir sekali, ini sering sekali kelupaan. Bapak Ibu sudah register hanya sebagai reader terkadang. Nah, si autornya juga harus dicentang. Itu yang paling penting, ya. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu klik register. Nah, kemudian, ya, setelah Bapak Ibu register, ya, semuanya sudah, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke bagian login. Nanti masuk ke new submission, ya. Kalau misalnya tiba-tiba error, Bapak Ibu tinggal masuk ke online submission lagi, terus langsung login sesuai dengan username dan password yang Bapak Ibu isi tadi. Nah, pada waktu Ibu sudah register, Bapak Ibu sudah register, nanti bisa langsung masuk ke new submission. Nah, di new submission ini Bapak Ibu tinggal klik new submission, ya. Klik new submission. Kemudian selanjutnya apa? Ya, Bapak Ibu langsung klik here untuk step by prosesnya, ya. Setelah itu Bapak Ibu akan ditampilkan dalam bentuk ada start di atasnya. Mungkin di pojok sebelah kanan Pak Parwito bisa lanjut slide-nya. Mas Parwito. Nah, ya. Di situ ada mungkin bisa dilihat, dicek, Bapak Ibu bisa cukup jelas ya Bapak Ibu ya.
Di situ ada start, ada upload submission, ada enter metadata nomor 3, ada 4 upload supplementary file, ya, supplementary file. Yang kelima ada confirmation, ya. Yang pertama nih, yang paling penting, Bapak Ibu start dulu. Bagaimana submission language-nya, Bapak Ibu mau pilih Indonesia ataukah English. Ya. Kemudian Bapak Ibu harus membaca setiap submission checklist-nya, ya. Jangan asal centang sebelum Bapak Ibu baca, ya. Apabila Bapak Ibu tidak setuju, ya sudah tidak. Ini adalah sebagai syarat bahwasannya jurnal tersebut, ya, jurnal tersebut memiliki persyaratan-persyaratan khusus, ya. Di setiap pengelola jurnal pasti berbeda-beda submission checklist-nya. Kemudian Bapak Ibu juga baca copyright notice-nya. Jadi penulis ini mempunyai wewenang penuh mengalihkan hak ciptanya kepada jurnal atau hak ciptanya masih kepada penulis dan jurnal hanya menerbitkan saja. Nah, ini juga harus Bapak Ibu baca. Apabila Bapak Ibu setuju, kemudian Bapak Ibu tinggal langsung centang, ya, ada checklist semua. Jangan lupa tidak di checklist. Nah, setelah selesai kemudian Bapak Ibu bisa langsung menuju save and continue. Ya, jangan lupa save and continue. Apabila Bapak Ibu pengen menampilkan komen untuk editornya, menitipkan sesuatu, Bapak Ibu bisa komen di situ. Kemudian step kedua, nah ini terkait dengan uploading the submission-nya. Jangan sampai artikel Bapak Ibu itu lebih dari 1 MB, 1 megabyte, ya. Jangan lebih dari 1 MB. Karena apabila lebih dari 1 MB tidak akan bisa diterima oleh OJS tersebut, ya. Itu kuncinya. Jadi Bapak Ibu harus juga mengecek, ya. Satu minimal maksimum adalah 1 megabyte. Kemudian setelah itu Bapak Ibu tinggal choose file, klik choose file, kemudian setelah masuk pilih filenya, kemudian langsung Bapak Ibu klik upload. Setelah itu Bapak Ibu save and continue. Lari ke kita step berikutnya, ya. Nah, yang terpenting pada saat step kedua ini adalah file yang diunggah jangan dalam bentuk PDF. Harus dalam bentuk Word, ya. Seperti itu, MS Word yang mudah pada waktu nanti proses review dan segala macam, ya. Jangan sampai menggunakan file yang diunggah adalah dalam bentuk PDF. Itu yang terpenting. Selanjutnya, untuk step yang ketiga adalah Bapak Ibu, ya. Step ketiga ini terkait dengan entering submission metadata. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Ya. Entering terkait dengan bagaimana kita mengisi metadata, ya. Metadata dari sebuah penulis. Nah, terkadang saya sering sekali menemukan artikel tersebut 5 penulis, tapi yang diisi cuma penulis pertama. Penulis kedua, ketiga, keempat, kelima itu tidak diisi oleh yang mensubmit ini, ya, mensubmit ini. Jadi bahwasanya ini yang paling penting. Itulah tugasnya namanya koresponden author, ya. Koresponden author itu dia yang mensubmit, dia yang masuk ke dalam tugasnya untuk sebagai perantara antara artikel dengan OJS-nya, ya. Nah, Bapak Ibu harus, ya, kalau ada 5 penulis, ya semuanya harus dimasukkan. Jangan sampai cuma 1. Ini yang akan menjadi atau membuat kerepotan si pengelola jurnal. Dia akan memasukkan satu persatu lagi metadata. Nah, untuk mempermudah, sama-sama kita juga mempermudah pengelola jurnal, Bapak Ibu juga harus mengisi semuanya. Jangan sampai cuma 1 di penulis pertama aja, atau Bapak Ibu aja yang masukin hanya nama Bapak Ibu aja. Nah, ini juga akan menjadi kerugian nantinya. Ya, terkadang ada juga namanya editor yang tidak mengecek lagi, tiba-tiba langsung dipublish. Loh, kok cuma 1 nama begitu? Padahal ada 3 nama penulis di artikel tersebut. Nah, ini Bapak Ibu harus
masukkan ya nama-nama dari penulis tersebut. Kemudian apabila untuk menambahkan add autornya, menambahkan autor yang kedua maupun yang ketiga dan selanjutnya, Bapak Ibu di situ sebelah kiri pojok nanti ada pada waktu di websitenya, Bapak Ibu tinggal mengklik add author ya. Untuk OJS 2 dan OJS 3 sama, hanya tampilannya saja yang berbeda-beda ya. Tampilan ininya saja dari prosesnya saja yang kalau prosesnya sama tapi tampilan gambarnya aja yang berbeda. Jadi semuanya sama antara OJS 2 dan OJS 3. Nah, Bapak Ibu jangan lupa nih ngisi title dan abstraknya. Ya, diisi. Kemudian apabila ada ini ya keywordnya itu tidak usah diisi di abstraknya, jadi hanya abstraknya saja ya, keywordnya nanti ada di bagian bawah ya. Selanjutnya mungkin nanti Mas Parwito coba di slide berikutnya ya. Nah ini untuk isian indexing biasanya berhubungan dengan peningkatan kapasitas pencarian. Nah, apabila Bapak Ibu tidak melengkapi isian indexing ini yang akan merugikan juga Bapak Ibu. Sehingga Google Scholar GS juga akan kesulitan untuk mengindeks artikelnya Bapak Ibu. Maka tugasnya Bapak Ibu adalah juga untuk mengisi indexing ini ya. Akademik, disiplinnya, semuanya diisi, keywordnya semuanya diisi, ya, termasuk language-nya, ya, sehingga naskah Bapak Ibu akan semakin cepat untuk diindeks oleh Google Scholar misalnya yang pertama. Ini yang dibutuhkan. Nah, yang terpenting Bapak Ibu, ya, selanjutnya adalah jangan lupa nih mengisi metadata terkait dengan referensi. Ya, terkadang saya banyak sekali menemukan referensi ini kosong di metadatanya. Nah, ini yang menjadi kesulitan juga pengelola jurnal. Pengelola jurnal akan menjadi sulit untuk Halo? Ya, saya lanjut ya. Kemudian referensinya ini nanti ya, ini Bapak Ibu harus masukkan ya. Nah, Bapak Ibu tinggal copy paste ke sini ya, copy dari naskahnya kemudian pastekan ke sini ya. Nah, paling enak adalah menggunakan Word. Jadi kalau menggunakan Word nanti langsung bisa diisi. Nah, nanti Bapak Ibu harus mengecek satu persatu lagi, jangan sampai ada spasi maupun ada titik koma yang berbeda dengan yang diminta oleh sesuai dengan stylenya yang ada di jurnalnya masing-masing itu. Biasanya banyak menggunakan apa style 6 atau menggunakan MLA atau menggunakan Vancouver, ya banyak hal yang bisa itu tergantung dari jurnalnya masing-masing. Kemudian selanjutnya setelah itu kita masuk ya save and continue lagi ya, jangan lupa save and continue. Bapak Ibu masuk step keempat. Nah, step keempat ini tugasnya adalah Bapak Ibu apabila ada data-data terkait dengan penelitian dari artikelnya Bapak Ibu bisa unggah di sini. Nah, ini untuk mempercepat proses di mana reviewer ya akan mengetahui gimana sih datanya, kok membuatnya seperti ini artikelnya, kok bisa ada nggak datanya tambahan. Nah, Bapak Ibu harus memberikan data itu di supplementary file ya, bisa data terkait dengan penelitian maupun yang lainnya ya. Apabila sudah lengkap, kemudian Bapak Ibu langsung klik save and continue ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jika tidak ada supplementary filenya boleh diabaikan ya, langsung klik save and continue. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini step yang kelima. Step yang kelima ini biasanya Bapak Ibu lupa, Pak. Terkadang ada yang nanya sama saya, Pak Eko, ini kok bisa ya? Saya sudah masukin submit ke jurnal ini, tapi ternyata kok
nggak ada artikel saya yang sudah saya submit. Ternyata Bapak Ibu lupa klik finish submission-nya. Ini yang paling penting, ya. Ini juga termasuk penting ya. Finish submission ini adalah yang terakhir sekali nantinya Bapak Ibu harus klik ya. Terkadang kita sudah masuk nih semuanya, file summary-nya sudah masuk semua, kemudian langkah-langkahnya step by step sudah masuk semua, tapi ternyata kita lupa untuk mengklik finish submission. Nah, langkah terakhirnya adalah step kelima ini ya. Pada langkah ini penulis diminta untuk mengkonfirmasi kembali naskah dan file tambahan yang sudah diunggah dan akan dikirim untuk diproses kepada editor. Nah, setelah Bapak Ibu klik finish submission, kemudian selanjutnya Bapak Ibu akan menerima aktif submission seperti ini. Ya, di situ akan tertulis awaiting assignment. Ya, awaiting assignment. Ya, status bahwasannya artikelnya Bapak Ibu penulis telah selesai mensubmit naskah, kemudian menunggu keputusan editor. Ya, dengan mengklik finish submission tadi, penulis akan menerima notifikasi otomatis dari sistem yang disampaikan melalui email yang Bapak Ibu aktif tadi. Nah, di sini ya penulis juga dapat melihat perkembangan dari naskah yang dikirim dengan cara masuk ke web OJS-nya, kemudian mengklik aktif submission dan melihat bagian statusnya. Ya, terkadang sepele halnya seperti ini, submit begitu, tapi ini juga penting ya. Salah satunya adalah tugas kita sebagai author adalah mensubmit. Jangan meminta kepada pengelola jurnal untuk mensubmit. Kita yang harusnya untuk mensubmitnya karena semua datanya ada di Bapak Ibu. Ya. Jadi ada terkadang pengelola jurnal, tolonglah submitkan begitu. Nah, submit ini sangat mudah sekali. Bapak Ibu tinggal melihat slide-nya saya ini, nanti saya akan bagikan sama Mas Parwito ke Bapak Ibu semua slide-nya saya, ya. Kemudian untuk dipelajari lagi. Sangat mudah, ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa membantu pengelola jurnal untuk menjadi tertib administrasi. Biasanya seperti itu. Jadi di OJS ini jadi karena pekerjaan pengelola jurnal juga banyak, tidak mungkin dia harus submit artikel Bapak Ibu tersebut. Jadi tugasnya kita sebagai pengelola jurnal, sehingga ada user dan passwordnya yang harus kita simpan ya, dan tidak boleh diketahui oleh banyak orang ya, maka Bapak Ibu yang harus mensubmit seperti itu. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Parwito, silakan. Mas Parwito sebagai moderator, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih Pak Eko yang sudah menyampaikan materinya, dan Bapak Ibu boleh bertanya. Kita kasih sesi 3 sesi untuk bertanya, silakan. Jika ingin bertanya, silakan hidupkan. Ada di situ bentuk telepon seperti itu, dan silakan berbicara. Mas Parwito, ya, silakan Pak Karono. Ya, sebelumnya saya jawab dulu pertanyaan dari Pak Tito saja ya, nanti dilengkapi Mas Tito ya. Ini di luar sama ya. Baik. Menanyakan untuk akreditasi jurnal PDM itu bagaimana? Mungkin saya jawabnya seperti ini. Jurnal di PDM ada 11 jurnal itu kita baru semuanya. Jadi 11-nya itu baru. Kita akan mengajukan ke DOAJ. Itu jangka waktunya biasanya 6 bulan, atau kita ke jurnal Sinta itu 4 kali perpanjangan 2 tahun. Tapi proses semuanya seperti Bima jurnal sudah keluar datanya sama datanya, itu juga sudah total Garuda sudah Mas Eko ya? Ya, sudah ya. Buku sekolah sudah. Nah, kita nunggu yang akreditasinya. Untuk Sinta juga sudah keluar ISSN-nya ya.
ISSN. ISSN-nya belum keluar, yang ISSN print-nya yang sudah keluar. Ya, ya print-nya keluar. Berikutnya yang sudah siap adalah Hanuman. Ya. Hanuman ini dalam proses. Jadi Bapak Ibu yang pengelola jurnal juga mungkin tahu bahwa proses ISSN dan print atau ISSN ini di LIPI baru terkendala. Kita setiap hari harus dari LIPI. Jadi proses itu kita bangun terus sampai jurnal ini semuanya ISSN dan ISSN. Mungkin itu yang saya jelaskan dari pertanyaan itu. Yang lainnya menambahi Pak Ibu. Oke, mungkin ini saya menambahi pertanyaan dari Pak Tito terkait dengan indeksasi ya. Nanti akan saya jelaskan juga di sesi berikutnya. Kita sedikit demi sedikit mengetahui bagaimana cara masukkan ke akreditasi maupun indeksasi agar terindeks jurnal-jurnalnya. Nah, proses sekarang adalah untuk BIMA itu baru terindeks di Google Scholar, Crossref, Root sudah semua, Base sudah, Garuda sudah, Dimension sudah. Nah, yang belum adalah akreditasi Sinta dan karena akreditasi Sinta betul yang dikatakan oleh Mas Pak Karona tadi harus menunggu 2 tahun artikelnya terbit, minimal 2 volume ya. 2 volume 4 isu. Kemudian DOAJ sedang kita proseskan lagi ya. Sinta ini menunggu ya, Anoman yang sudah siap. Jadi begitu. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya. Ya bahwasanya jurnal di PDM ini memang semuanya baru ya. Jadi ini juga menjadi landasan bahwasanya Bapak Ibu juga harus submit ke jurnal yang tidak terakreditasi, ada juga jurnal yang terakreditasi. Nah, apabila nanti Bapak Ibu mensubmit jurnalnya ke sini, kami sangat berterima kasih sekali untuk membantu bahwasanya kami juga bisa menerbitkan ISSN jurnal tersebut. Ya, sekarang ada beberapa jurnal yang sudah kita lakukan proses berikutnya, yaitu jurnal-jurnal seperti Kama Sutra. Kemudian ada teman-teman yang yang sudah memasukkan juga di Indonesia Raya, ya jurnal pengabdian juga ada kita, ada Indonesia Raya dan Padamu Negeri. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya bahwasanya ini bukti kita bahwasanya pengen membantu Bapak Ibu. Nanti adapun teman-teman yang mau berkolaborasi terkait dengan artikelnya saling tukar menukar di jurnal ini juga boleh kalau misalnya begitu nantinya. Nah, dan itu kesepakatan dari penulisnya masing-masing. Mungkin dari itu. Ya, mungkin itu Pak Karona. Nambahin dikit Pak ya. Ya. Jurnal kita ini sampaikan kepada semuanya luar biasa. Kita berhari-hari belum selesai bahwa banyak sekali reviewer yang mau di jurnal kita, editor yang mau bergabung di jurnal kita. Total yang sudah kita data ada sekitar 200-an reviewer dan editor. Jadi dari luar saja antusias untuk memajukan jurnal ini. Yang kedua adalah kita akan menunggu bersama dengan kantor wilayah, kantor agama ya, Kementerian Agama ya, yang akan bekerja sama dengan kita bahwa tiap guru yang di bawah Kementerian Agama dia harus menerbitkan jurnal. Apapun profesi gurunya, mau guru ekonomi, guru agama, guru pendidikan dan sebagainya, dia akan bekerja sama dengan PDM. Yang ini kemarin karena ada COVID kita tidak melanjutkan lagi. Jadi intinya nanti kita follow up lagi. Jadi guru di provinsi begitu sekitar 400 sampai 500 guru dia akan
bagian di PDM. Itu mungkin informasinya. Dan bagi Bapak Ibu yang punya artikel di diklannya, silahkan, ini kan free dulu kita untuk menerbitkan SSN, kita silahkan Anda kirimkan artikelnya. Terima kasih, mungkin tambahin gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rona dan Pak Eko. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Ada Pak Happy Ansori. Nah, Pak Happy Ansori mungkin bisa masuk ke Anjani Jurnal ini. Bisa jadi reviewer atau nanti bisa jadi tim editor buat kita. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Terima kasih Pak Tito. Ya, ini ada. Terima kasih penjelasannya kepada Pak Karona dan Pak Eko. Silakan, Pak Edi. Ada yang mau ditanyakan, Pak Edi? Biasanya Pak Happy Ansori ini cukup cakep ini. Nah, ya kan? Dia lagi mantau. Oh, lagi mantau ya. Masih ngopi, Pak Edi? Ya kalau belum ngopi, Bapak Ibu ngopi dulu atau ngeteh atau minum jahe ya biar hangat. Oke, Pak Edi sedang mau ngetik. Silakan Pak Edi. Pak Aswandri, gimana? Oke, terima kasih Pak Edi, cukup jelas, dan Pak moderator dan Pak narasumber. Oh iya Pak Edi, jangan lupa itu jurnal Untras. Oke, sambil menunggu. Belum ada ya? Belum ada, jadi mungkin sedikit informasi lagi bahwa seminar ini sebenarnya kita di flyer ada namanya donasi ya, donasi COVID yang kita sudah siapkan. Terserah kerelaan hatinya peserta. Ini tadi baru kita data ada Pak Happy Ansori, kita menyumbangkan, dan itu kita rilis juga ada bantuan masker yang awal dulu yang warna putih. Sekarang kita membuat lagi merah putih. Kita akan merah putih provinsi dulu ini. Kita nanti akan sumbangkan ke kawan-kawan kita yang terutama adalah di puskesmas. Mungkin desainnya bisa ditampilkan Mas Pak. Sudah di-proof, sudah kita sedang proses pembuatan ya. PDF sudah ada. Ya. Silakan Pak Wito. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada ini Pak Eko sangat membantu. Terima kasih Pak Menteri. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendaftar menjadi anggota PDM itu melalui link yang sudah disediakan di grup. Dan ada baju, celana, sepatu juga jika yang berminat seperti itu. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada, mari kita foto bersama dulu. Untuk Pak Parwito, ya, saya pengen tahu ini tanggapan dari teman-teman yang ikut workshop sekarang. Ini kira-kira 2 minggu lagi, kira-kira mau minta apa nih
saya juga butuh masukan. Kira-kira teman-teman pengelola jurnal ya yang lain, mungkin teman-teman author ya, kira-kira Oke, jika tidak ada, mungkin kita bisa foto bersama untuk dokumentasi. Bapak Ibu bisa menghidupkan webcam yang ada di Bapak Ibu semuanya. Silakan Pak Edi, Pak Edi, Pak Andri, terus Ibu Novi, Pak Rahmat, Pak Tito, Pak Erwansyah. Silakan, kita akan bergabung, kita akan foto bersama untuk dokumentasi kegiatan PDM yang bekerja sama dengan relawan jurnal Indonesia dan FDI. Untuk link pendaftaran nanti bisa dilihat di grup pendaftaran PDM dan pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat workshop kali ini. Pak Tito di kantor atau di rumah? Suaranya tidak terdengar. Oke, yang lain? Sebelum saya foto. Oh, ya.